Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang apa Bapak Ibu? Miliki pandangan mata yang senantiasa terkagum-kagum akan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan dan kita buka di dalam Markus 9 ayat yang ke-15. Markus 9 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Nah, Bapak Ibu, ketika pesan ini datang, miliki pandangan mata yang senantiasa terkagum-kagum akan Yesus. Ketika saya merenungkan pesan Tuhan ini, Bapak Ibu, saya menggarisbawahi kata senantiasa melalui judul daripada firman ini. Karena gini, ini yang harus kita sama-sama jaga Bapak Ibu. Ini yang harus kita jaga setiap saat. Ini yang harus kita jaga setiap waktu dalam kehidupan kita. Ini yang harus selalu, yang terus menerus dan tidak putus-putusnya. Tentang apa? Tentang kekaguman kita kepada Yesus. Tentang kekaguman orang-orang percaya kepada pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, artinya jangan menganggap biasa sesuatu yang biasa terjadi dalam hidup kita. Jangan menganggap biasa sesuatu yang biasa terjadi dalam hidup kita. Karena gini Bapak Ibu, sesuatu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu bukan kebetulan. Itu bukan suatu kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, tetapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Semua ada campur tangan Tuhan di dalam Roma 8 ayat ke-28. Ada pembelaan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Di sana dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan. Tetapi dikatakan apa? Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ada rencana Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam hal apa? Dalam segala hal, semua hal. Nah, sepatutnya dan seharusnya gini. Ketika Tuhan bekerja dalam segala hal dalam kehidupan setiap kita, seharusnya kita kagum. Oi, Tuhan itu dahsyat. Tuhan membela perkara saya. Segala perkara Tuhan bela. Nah, seringkali gini kan, kita bisa bernafas sampai saat ini. Kita bisa ada sampai saat ini. Seringkali gini, kita menganggap itu hal biasa. Kita menganggap itu udahlah, setiap bangun tidur ya udah bernafas. Itu rutinitas biasa hari demi hari. Nah, bahayanya gini Bapak Ibu. Hal ini yang sering terjadi dalam kerohanian orang-orang percaya. Mungkin apa? Karena mungkin kita sudah lama ikut Tuhan. Kita sebagai orang Kristen sudah terlalu sering gini mendengar nama Yesus. Kita sudah sering mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah sering mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Sehingga akhirnya gini, Yesus terasa biasa-biasa saja. Ini yang bahaya, jangan sampai terjadi dalam setiap kita. Harusnya gini, hari demi hari kita mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kita harus semakin terkagum-kagum akan Tuhan senantiasa. Nah, yang diperlukan gini, kita harus apa?
Kita harus bangun rasa kagum itu dalam setiap pribadi kita. Bangun rasa kagum itu. Saat kita apa? Pertanyaan lagi. Apakah saat kita diberkati kita kagum, wow Tuhan itu luar biasa. Atau di saat kita dipulihkan, oh Tuhan memulihkan hidup saya. Tuhan memulihkan keluarga saya, Tuhan memulihkan usaha saya. Atau saat gini kita melihat pemandangan yang begitu luar biasa ketika naik gunung. Saya suka naik gunung ya. Melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Pohon-pohon yang begitu bagus. Pemandangan yang begitu indah. Ciptaan Tuhan yang keren banget. Apakah cukup sampai di situ saja? Ternyata di dalam segala hal kita perlu gini, kagum akan Tuhan. Kagum akan kedahsyatannya. Kagum akan kehebatannya. Mungkin dalam keadaan susah dan lain-lain. Apa yang terjadi? Pak Ishak sudah jelaskan tentang cara pandang. Makanya gini, pentingnya cara pandang kita itu sangat penting sekali. Dan Pak Ishak sudah jelaskan, gagalnya orang percaya memandang Tuhan akan gagal pula intervensi ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Berarti penting ya, penting, sangat penting sekali cara pandang kita, cara paradigma kita. Nah sekarang, bagaimana supaya kita senantiasa terkagum akan Yesus? Yang pertama, kita buka dalam Markus 9 ayat 2 sampai yang keempat ya Bapak Ibu. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat yang ketiga, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita senantiasa terkagum-kagum akan Yesus? Yang pertama gini, jadikan kekaguman bukan sekedar momentum, tetapi sebagai gaya hidup. Kita harus menjadikan gini, kekaguman itu bukan hanya sekedar momentum tetapi sebagai gaya hidup. Nah setiap kita pasti pernah mengalami momen-momen rohani bersama Tuhan Yesus yang mengagumkan. Mungkin kita mengalami pribadi Tuhan secara spektakuler dalam kehidupan setiap masing-masing kita. Nah banyak orang yang mengagumi Tuhan melalui momen-momen tertentu. Nah cuman sayangnya gini, kehilangan kekaguman di dalam keseharian dalam kehidupannya. Ketika tidak terjadi momen-momen yang dahsyat mungkin dalam kehidupan orang tersebut, dia tidak merasa kagum akan Tuhan. Contoh, ibadah jadi rutinitas, bukan suatu perjumpaan. Yang awalnya gini, datang dengan kerinduan, saya rindu datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekarang ini datang karena kewajiban, karena ada tugas. Bagaimana rasa kekaguman kita dalam kehidupan sehari-hari kita, keseharian kita? Apakah tetap ada? Apakah tetap terbangun detik setiap detik? Nah sekarang, bagaimana kekaguman itu menjadi gaya hidup? Yang A, kekaguman harus dimulai dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah ini yang perlu ini. Kekaguman harus dimulai dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Bahwa gini, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Apapun posisi kita, kondisi apapun kehidupan kita, Tuhan hadir.
Kita buka Mazmur 139 ayat 7 sampai yang 10 ya. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10 saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kekaguman harus dimulai dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kita harus menyadari sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Artinya tidak ada tempat, waktu, atau keadaan di mana Tuhan tidak hadir. Ini membuat kita kagum Bapak Ibu. Dimanapun kita berada Tuhan hadir. Artinya kita punya kuasa loh. Kuasa yang dahsyat. Kita berdoa orang sakit sembuh. Orang terikat dilepaskan. Itu kan dahsyat, kagum kita. Dimanapun kita berada Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah yang berikutnya yang B. Kekaguman seharusnya terlihat dari rasa hormat dalam hal kecil. Dalam hal kecil apapun itu, mungkin itu menjaga perkataan kita. Mungkin itu menjaga sikap kita. Apapun yang kita lakukan, sikap apapun, tindakan apapun yang kita lakukan. Kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita menaruh rasa kagum kepada Tuhan. Lalu kita menjaga integritas dimanapun kita berada. Kita harus pegang selalu tentang kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu. Gaya hidup orang-orang percaya. Gaya hidup setiap kita orang-orang percaya. Nah yang C. Kekaguman seharusnya apa? Kekaguman seharusnya mempengaruhi cara memandang masalah. Nah ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak. Sudah dijelaskan. Masalah mungkin tidak hilang Bapak Ibu. Tetapi gini, cara pandang kita yang berubah. Ketika cara pandang kita berubah menghadapi masalah yang kita hadapi. Bahwa Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat. Maka intervensi Allah terjadi dalam kehidupan kita. Contoh mungkin gini. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Seharusnya gini kan. Kalau kita mau cara pandang yang benar. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan saya? Ketika sesuatu terjadi mungkin dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan apa sih yang sedang mau Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya? Kekaguman membuat kita percaya di tengah tekanan. Apapun tekanan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai rasa kagum, gaya hidup kagum. Maka kita selalu percaya ada Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kita masuk poin kedua Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita senantiasa terkagum-kagum akan Yesus. Yang pertama tadi, jadikan kekaguman bukan sekedar momentum, tetapi gaya hidup. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita senantiasa terkagum-kagumkan Yesus. Yang kedua yaitu, naik bersama Yesus bukan hanya ikut keramaian. Naik bersama Yesus bukan hanya ikut keramaian. Markus 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja.
Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Naik bersama Yesus bukan hanya ikut keramaian. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan Bapak Ibu, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, pertanyaan gini, kenapa hanya 3 murid Yesus yang dibawa? Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini, bukan tentang Yesus pilih kasih, tetapi ada alasan yang lain. Kenapa Tuhan ajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Karena gini, mereka dekat dengan Yesus. Ada yang mau Yesus persiapkan dalam kehidupan mereka. Mereka hadir di dalam momen-momen yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 5 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian dari peristiwa Yesus membangunkan anak Yairus. Kalau kita lihat lagi dalam Markus 14 ayat yang ke-33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Nah, ini peristiwa apa? Yesus bergumul dan berdoa di taman Getsemani. Nah, kenapa? Ada relasi. Ada relasi dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya tidak akan panjang terlalu bahas di sini ya Bapak Ibu. Tapi yang mau saya simpulkan gini. Tuhan rindu kedekatan. Tuhan rindu keintiman kepada setiap orang-orang percaya, bukan keramaian. Tetapi Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang benar-benar rindu datang kepada Tuhan, yang benar-benar rindu dekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Karena gini, kekaguman itu lahir dari sebuah hubungan yang intim. Bagaimana kita timbul rasa kagum kalau kita tidak intim dengan Tuhan? Bagaimana kita tidak intiman dengan Tuhan, timbul rasa kagum itu. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal pribadinya. Makanya gini, kita kagumkan Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, naik bersama Yesus, itu artinya apa Bapak Ibu? Kita naik ke gunung Tuhan. Kan di sana dikatakan apa? Bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi bicara tentang apa? Melihat kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Ada kemuliaan Yesus. Bahwa di atas gunungnya Tuhan kita bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Kita bisa mendengar dengan jelas apa yang mau Tuhan sampaikan dalam setiap kita. Markus 9 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kekaguman lahir dari apa? Ketika kita mendengar Yesus, suara Yesus lebih dominan daripada yang lain. Banyak loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak naik ke gunungnya Tuhan, kalau kita tidak naik ke tahtanya Tuhan, ke tempat kemuliaannya Tuhan, bahwa di sana Tuhan hadir. Banyak suara-suara yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan gini, kita bisa kehilangan kekaguman karena kita hanya mendengar suara-suara yang dari dunia ini yang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Bahkan kita mungkin bisa berkata kita sudah tidak kagum lagi akan Tuhan. Kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu
naik bersama Yesus, bukan hanya ikut keramaian ketika ibadah datang rame-rame. Tetapi ketika datang ibadah, kita fokuskan hidup kita, pribadi kita dengan pribadi Yesus. Sampai kita naik ke gunungnya Tuhan, kita naik bersama Yesus, kita mengalami Yesus, kita mengalami keintiman dengan Tuhan, dan kita kagum akan Dia karena kekaguman lahir daripada apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tentang suara Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Wow, ketika saya naik gunungnya Tuhan, Tuhan sampaikan ini. Tuhan berkatakan ini dalam hidup saya. Tuhan pimpin saya ke arah ini. Ada visi Tuhan, ada misi Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Nah, mari Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Untuk kita terus terkagum-kagum dengan Yesus, kita perlu dekat dan melekat intim dengan Dia. Untuk kita terus mengalami apa? Pribadinya hari demi hari dalam hidup kita. Bukan apa kata orang tentang kebaikan Tuhan, tentang kekaguman Tuhan, tetapi kita benar-benar mengalaminya, mengalami pribadinya. Jadikan kekaguman bukan sekedar momentum, tetapi gaya hidup. Lalu apa? Naik bersama Yesus, naik ke gunungnya Tuhan, bukan hanya ikut keramaian. Tuhan Yesus memberkati.